Kubu Habib Rizik beri isyarat ogah dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia pernah berjanji. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan, mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Sudahlah, kita maju dengan baik. Nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Benar saja strategi Jokowi. Prabowo pun mulai dimusuhi oleh kelompok radikal itu yang pelan-pelan bergeser untuk mencari inang baru yang bisa ditunggangi nanti dalam Pilpres 2024. Mereka mulai merapat dengan para mafia yang dulu pada masa Orde Baru kenyang dengan kekuasaan dan fasilitas yang sekarang sedang dirampas pelan-pelan harta kekayaannya oleh pemerintahan Jokowi. Kelompok radikal ini butuh pembiayaan dan para mafia butuh kekuasaan untuk melindungi harta mereka. Simbiosis mutualisme berdasarkan kepentingan pribadi mereka dan kelompoknya ini akan melahirkan satu sosok baru dengan model yang sama, yaitu calon yang oportunis, ambisius, dan mau menghalalkan segala cara meski itu harus mengorbankan nyawa dan keutuhan Indonesia. Kubu Habib Rizik disebut tak akan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebagaimana disampaikan Damai Hari Lubis, advokat senior yang juga termasuk tokoh persaudaraan alumni PA212. Lebih lanjut, Damai Hari Lubis menilai ada beberapa alasan yang menyebabkan kubu Habib Rizik tak kembali mendukung Prabowo Subianto seperti di Pilpres sebelumnya. Salah satu alasan paling menonjol, menurut dia, Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah mengkhianati perjuangan yang dijanjikan. Damai menyinggung janji heboh Prabowo jika menang Pilpres 2019 akan jemput HRS ke Arab Saudi dengan pesawat pribadi. Dia paham Prabowo kalah, tapi ia menyindir setidaknya ex Danjen Kopassus itu bisa datang ke Bandara Suta untuk ikut menjemput HRS. Paling tidak menjemput ke Arab Saudi karena memang janjinya seperti itu. Kalau menang pakai pesawat pribadi, paling enggak ke bandara saja. Enggak mau, kata Damai, dikutip dari FIFA yang melansir di podcast YouTube Rafli Harun. Dia heran cara Prabowo yang mau datang sebagai saksi dalam acara pernikahan Putri Anang Hermansyah. Namun Prabowo tak muncul sejak HRS kembali dari Arab Saudi. Kemudian saat HRS menikahkan putrinya di Petamburan, Jakarta yang berujung hukuman pidana karena kerumunan. Dia, Prabowo, pernah mengakui sebagai orang yang hormat kepada ulama. Tentunya Habib Rizik karena dia pernah diundang Ijtima Ulama, dia diundang 212. Bahkan dia pernah berjanji mau menjemput tutur Damai. Menurutnya, HRS pernah jadi sahabat Prabowo lantaran mendukung di Pilpres 2019. Namun seolah-olah hal itu tak terlihat dalam sikap politik Prabowo sejak jadi bagian pemerintahan Jokowi. Jadi, kawan kita ini masuk karena pernikahan anaknya. Boleh itu pakai bird itu ya. Dia datang ke pernikahan artis ke bandara saja. Dia tidak datang, lanjut Damai. Dengan alasan itu ia menyebut bingung jika mendukung Prabowo kembali Nyapres 2024. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat kalau mendukung. Tapi walau bagaimana kuncinya tetap ada di Habib Rizik juga, katanya. Rifli Harun pun bertanya jika HRS beri instruksi dukung Prabowo. Damai menjawabnya, dia mengaku terpaksa akan mendukung Prabowo karena instruksi HRS. Ya, terpaksa mau gak mau, tapi saya rasa gak mungkin beliau mendukung, ujar HRS. Anies Baswedan sindir intervensi kekuasaan di Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan meminta negara tidak mengintervensi dalam menentukan presiden tahun 2024. Di hadapan relawan, Anies menyebut adanya intervensi negara terhadap pesta demokrasi adalah wujud pelecehan terhadap rakyat. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat. Negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka yang memiliki rekam jejak yang benar. Ucap Anies Baswedan saat berpidato di Stadion Tenis Indoor Senayan, Minggu 7 Mei 2023.
Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, tambah Anies. Meski tidak menyebutkan secara jelas, publik telah mengerti bahwa sindiran Anies tersebut diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang belakangan ini terang-terangan melakukan endorsement terhadap capres dan koalisi tertentu. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut dicurangi jempol. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut diacungi jempol. Oleh karena itu, agar tidak mencederai pesta demokrasi dan demi menjaga amanat konstitusi, hendaknya negara harus netral sebagai fasilitator, bukan justru memberikan dukungan kepada kontestan. Para fasilitator, penyelenggara KPU, Bawaslu harus netral, independen termasuk pemerintah yang sedang berkuasa. Tentu memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanat konstitusi, ucap pengamat politik Hanta Yuda. Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala meminta pemerintah sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Yusuf Kala bahkan membandingkan saat Megawati dan SBY yang pada saat menjelang akhir jabatannya sebagai presiden kala itu tidak ikut terlibat dalam mendukung capres tertentu. Sementara itu Presiden Jokowi membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan hal yang dilakukannya tidak menyalahi aturan. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diikuti. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diskusi biasa.